hari selama ibadah berlangsung tetap kita menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan kita dari PPKM. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita melakukan hati dan pikiran kita. Kita masuk saat dulu, kita berdoa di dalam kita bernyanyi. Di dalam nama Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada Bukit Sion, sesungguhnya keselamatan datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah dari payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu, janganlah meninggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati. Karena Tuhan Yesus Kristus Anak-Mu. Amin.
Biarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, yang tertulis pada kitab pertama sampai dengan kitab yang keempat. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Kitab kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Kitab ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Kitab keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada hari 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berdiri pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dan kepada Allah untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Nya. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan Benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah, sumber berbagai kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menemukan orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi.
epistel yang dilakukan pada hari ini tertulis pada Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Saya akan membacakan kita semua. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada seorang orang yang berseru-seru di padaku, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padaku dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah berbuku buka dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dari madu buka. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali maksudnya pun aku tidak pada. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memelihara. Amin. Warta Jemaat AKBP Jambi 1, Minggu tanggal 6 Desember 2020, Minggu April yang kedua, dengan tema keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Yang pertama, ayat yang dibaca pada minggu ini dapat kita lihat dalam pertanyaan kita. Yang kedua, lalu nas untuk pertanyaan lain dan pada minggu yang datang dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Angka nomor 3 titik nama baru. Yang pertama,
Jadwal ibadah minggu di gereja AKBP Jambi 1 diberitahukan kepada jemaat AKBP Jambi 1, khususnya jemaat yang ada di Wilayah Banjar dan Wilayah Simponi. Jadwal ibadah minggu yang telah dijadwalkan dan telah diwatakan di warta jemaat minggu yang lalu tanggal 29 November 2020 bulan Desember tahun 2020 ini pukul 16 WIB. Untuk itu diberitahukan bahwa mulai hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 jadwal ibadah minggu tersebut diganti menjadi pukul 18 WIB. Jadwal ibadah minggu di gereja AKBP 1 mulai hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Jadwal ibadah pukul 7 sampai pukul 8 WIB Tanjung Pinang dengan WIB Pasar Biru. Pukul 9 WIB sampai dengan 10 WIB Pasar 1 dengan WIB Pasar 2. Pukul 11 WIB sampai dengan jam 12 WIB Cipepuna. Pukul 13 sampai dengan 14 WIB Remaja dan Apostol AKBP. Pukul 18 WIB sampai dengan 19 WIB Tatung Banjar dengan WIB Simpon. Yang nomor 2, baptisan kudus. Pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 atau pesta Natal yang kedua akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus bagi anak-anak warga jemaat AKBP Jambi 1. Kepada orang tua yang akan menerima baptisan kudus agar dapat hadir untuk mengikuti konseling atau pembinaan baptisan kudus pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Tempat gereja AKBP Jambi 1 masuk pukul 19 WIB serta membawa surat pengantar dari Simbawe. Khusus bagi anak pertama harus membawa fotokopi akte nikah. Nomor 3, persembahan amplop AFED. Pada hari ini Minggu tanggal 6 Desember 2020 yang kita namakan Minggu AFED kedua, kita akan mengumpulkan persembahan AFED, persembahan 1A dan 1B kita kumpulkan sebelum khotbah. Persembahan yang kedua dan persembahan amplop AFED kita kumpulkan setelah khotbah. Kepada warga jemaat gereja AKBP 1 yang melaksanakan kebaktian minggu di rumah masing-masing agar dapat mengumpulkan persembahan amplop AFED tersebut dan diserahkan melalui sebuah masing-masing. Nomor 4, diterima menjadi anggota jemaat penuh. Pada hari ini Minggu tanggal 6 Desember 2020 setelah khotbah di kebaktian WIB Kebudak pukul 11 WIB akan dilaksanakan penerimaan menjadi anggota jemaat penuh setelah menyadari kekurangannya pada saat yang mampu dan telah menjalani penumpahan, yaitu keluarga Bapak Febri Rinaldo Simarani, Ibu Martini Borobandika beserta 1 orang anak mereka dari Kebudak. Nomor 6, berita duka. Pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 telah meninggal dunia Bapak Pasmin Sinaga, umur 70 tahun, suami dari Ibu Doti Borul Matubing, alamat di Lorong Haji Sama atau Belakang Pasar Baru, Kota Jambi, Tanjung Pinang. Acara penguburan telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020. Nomor 9, sumbangan main Orles. Gereja kita telah menerima sumbangan 2 buah main Orles merek Boya, Dual Channel Wireless Microphone System
Dari keluarga Bapak Sintua Insinyur SDM Simanjuntak, Ibu Boru Tambunan SH dari Siponi, kita ucapkan terima kasih kepada keluarga tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Nomor 18, Sinode Gudang KPP tahun 2020. Pada hari Rabu sampai dengan hari Minggu tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020, HKBP akan melaksanakan Sinode Gudang KPP tahun 2020 bertempat di Semanado, Sepaharan Utara untuk menetapkan rencana strategis atau RSTRA serta memilih pimpinan HKBP, Eporus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Kolonia, Kepala Departemen Pampuria, Kepala Departemen Diakonia, dan 32 orang preses. Untuk itu pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sebagai peserta atau jemaat Sinode Gudang KPP tahun 2020, Pendeta Resort Bapak Pendeta Maruluk Bapak STH akan berangkat mengikuti Sinode Gudang tersebut. Diminta kepada semua jemaat KPP 1 agar dapat selalu mendoakan kiranya Sinode Gudang tersebut dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat mengambil keputusan yang dapat memperbaiki dan membangkitkan pelayanan di KPP untuk masa yang akan datang. Kita doakan juga kiranya perjalanan Pendeta Resort Bapak Pendeta Maruluk Bapak STH beserta jemaat Sinode Gudang KPP tahun 2020 utusan dari KPP Distrik Provinsi Jambi selalu dalam perlindungan Tuhan kita, selalu perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kewanan Santokas tanggal 29 Desember 2020 141.456.361 rupiah. Santokas tanggal 6 Desember 2020 106.514.973 rupiah. Demikian pertemuan kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan surat Al-Quran.
dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu pagi ini tertulis di dalam Mazmur pasalnya yang ke-85. Mazmur pasalnya yang ke-85 dimulai dari ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mazmur pasalnya yang ke-85 dimulai dari ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan Dia di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berjujur. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua, dan selamat Advent yang kedua bagi kita semua ke dalam Pengertian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang, siapapun itu, dimulai dari anak-anak kecil sampai pada orang yang dewasa, pasti selalu berharap akan kehidupan yang damai. Kita tidak menginginkan hidup kita di dalam penderitaan, tetapi tanpa kita sadari, penderitaan yang kita dapatkan merupakan kesalahan kita. Seperti kita menghina orang lain, sifat kita yang egois, yang mau menang sendiri, membuat sakit hati orang lain, dan lain sebagainya. Sama hal dengan nilai kedamaian. Banyak orang yang mengira bahwa kedamaian itu hanya didapatkan melalui harta yang berlimpah, jabatan, pekerjaan yang baik, dan hidup di dalam kepopularitas. Ada satu contoh yang saya buat, mungkin kita tahu bahwasannya ada seorang orang kaya yang berada di negara Jerman yang bernama Adolf Merkel. Dia orang yang sangat dihargai karena kekayaannya di negara Jerman. Jika kita berpikir bahwa harta dapat membawa kedamaian, maka hidup Adolf Merkel tidak melakukan tindakan bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke kereta api. Kita tahu seorang artis yang terkenal yang bernama Michael Jackson. Dia sangat populer, bahkan di dunia ini semua dari anak kecil, anak remaja sampai orang tua mengenal dia. Tetapi apa yang mau kita lihat, kepopuleritasan tidak menjamin sebuah kedamaian. Dia mati bunuh diri dengan meminum obat sampai dengan overdosis. Jadi apa yang menjadi nilai kedamaian di dalam kehidupan kita, yaitu hatimu sendiri. Nilai kedamaian yang menjadi acuan kita di dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Bukankah semuanya itu penanda bahwa harta, kekayaan, jabatan yang popularitasnya tinggi
tidak menjadi acuan tentang hidup berbahagia. Bahkan keluarga sendiri pun bisa hidup tidak berbahagia. Bahkan hidup di dalam satu rumah pun bisa tidak bahagia. Banyak contoh-contoh di dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang terpuruk, ketika kita mengalami penderitaan, kita perlu mengingat Tuhan. Bahkan hanya ketika kita mengalami keterpurukan, kita mengingat Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi kebahagiaan, kita lupa dengan Tuhan. Kita lupa mengucapkan syukur. Kita lupa bahwasannya hidup kita adalah kepunyaan Tuhan. Banyak itu yang terjadi. Bahkan sebaliknya, ketika kita mengalami keterpurukan, kita lupa untuk mengadu sama Tuhan. Kita lupa bahwasannya Tuhan itu mempunyai rancangan yang indah di dalam kehidupan kita. Bahkan kita sendiri mau menyalahkan Tuhan karena Tuhan memberikan kehidupan yang mempunyai pergumulan yang hebat di dalam kehidupan kita. Sama seperti halnya di dalam perikop ini, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bangsa Israel mengalami keterpurukan pada saat itu. Bangsa Israel menjadi dilema pada saat itu. Bangsa Israel mempunyai pergumulan yang berat pada saat itu. Mereka dibuang ke tanah Babel. Tetapi pemazmur mengingatkan bangsa Israel bahwasanya mereka harus mengingat Tuhan. Mereka harus berseru kepada Tuhan. Mereka harus selalu senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dan itu yang diingatkan di dalam ayat yang 9. Maka aku mau mendengarkan apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Bahwasannya firman Tuhan berbicara tentang damai sejahtera, yang mengatakan bahwasannya hidup dalam Tuhan adalah hidup di dalam kedamaian. Kita lupa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika kita berbahagia, bahwasannya lupa kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ketika kita berbahagia, kita hanya mengatakan one stop closer, satu langkah lagi. Yang mengatakan bahwasannya kebahagiaan itu hanya satu langkah lagi. Selebihnya Tuhan yang mengatur. Ketika kita mengalami penderitaan, coba kita renungi di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kulakukan, apa yang sudah kita lakukan. Ketika kita merasa menyakiti hati orang lain, beranikah kita meminta maaf kepada mereka yang kita sakiti hatinya? Mungkin tidak. Mungkin kita hanya memikirkan malu kali saya meminta maaf. Kita hanya memikirkan keegoisan kita semata. Tetapi ketika penderitaan itu datang di dalam kehidupan kita, kita malah menyalahkan Tuhan. Coba kita renungkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Coba kita lihat, kita renungkan kembali penderitaan yang kita alami sekarang. Apakah itu merupakan kesalahan kita? Di dalam perikop ini penderitaan yang dilakukan, yang dihadapi oleh bangsa Israel merupakan kesalahan mereka. Mereka lupa bahwasanya hidup mereka adalah kepunyaan Tuhan. Mereka hanya memikirkan untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak memikirkan teman-temannya. Mereka tidak memikirkan hati sahabat-sahabatnya. Dan mereka melupakan Tuhan. Itu yang mau kita dapat di dalam perikop ini. Ketika kita mau berseru kepada Tuhan, ingatlah
keselamatan akan kita dapatkan. Keselamatan yang dari Tuhan akan kita dapatkan, dan itu dicurahkan oleh Tuhan. Sama seperti pada topik minggu ini, keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Keselamatan yang kita impi-impikan selama ini sudah dekat kepada kita. Di tanggal 25 Desember ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Siapakah juru selamat itu? Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita mau diselamatkan? Pasti kita mau diselamatkan. Ketika kita mau diselamatkan, oleh karena itu persiapkan hati kita. Jangan kita membuat sakit hati orang lain. Jangan kita membuat hal-hal yang mempunyai dampak yang negatif bagi orang lain. Jangan kita melakukan tindakan-tindakan yang berdosa. Ingatlah bahwasannya kita ini hidup hanya sementara. Tidak selamanya kita berada di dunia ini. Tidak selamanya kita hidup selama-lamanya di depan orang tua kita, di depan teman-teman kita, di depan keluarga kita sendiri. Kita pasti akan hidup terpisah dari orang tua kita. Karena kita apa? Karena kita mempunyai kehidupan yang baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ada poin penting yang kita dapatkan di dalam perikop ini, yaitu firman Allah firman Allah mau memberikan kepada kita. Firman Allah mau memberikan kepada kita suatu hal yang baik, yaitu kita jauhi dari tindakan yang berdosa. Dan kita jangan pernah merusak relasi kita kepada Tuhan karena kebodohan kita. Jangan pernah kita merusak relasi kita kepada Tuhan karena kita tidak mau mengucapkan syukur, karena kita tidak mau berdoa kepada Tuhan dan lain sebagainya. Di dalam perikop ini kita diajak untuk belajar kembali bahwasannya hidup kita itu hanya untuk Tuhan. Hidup kita itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pernah ada seorang jemaat kita, dia dari Kumpe Udang pada tahun lalu. Dia cerita kepada kami bahwasannya semua apa yang dilakukan dia hanyalah kesia-siaan. Semua apa yang dilakukan oleh dia tidak dihargai oleh orang lain. Semua pengorbanannya, waktunya, bahkan dia mau untuk menyerahkan dirinya untuk melakukan pelayanan, malah orang lain tidak mau diajak. Hanya satunya pada saat itu pesan yang kami sampaikan kepada beliau, pelayanan bukan untuk manusia, tetapi pelayanan itu untuk Tuhan. Apapun yang dilakukan manusia kepadamu itu hanya sementara saja. Ingatlah bahwasannya apa yang engkau kerjakan sekarang untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian beliau kembali bersenang, dan alhasil kami berdoa bersama. 2 hari kemudian banyak jemaat dari web tersebut mau mengikuti dia, mau bersama-sama melayani Tuhan. Yang mau kita dapatkan dari hal tersebut yaitu jangan pernah kita jatuh karena kita tidak dihargai oleh manusia. Jangan pernah kita jatuh karena manusia
menjegal kita, karena Engkau besar di hadapan Tuhan. Karena kita besar di hadapan Tuhan, kecil kita dipandang manusia, tetapi di depan Tuhan kita sangat-sangat besar. Sama seperti halnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pernah saya mengatakan kepada salah seorang penatua yang ada di gereja kita ini, lebih baik saya dibenci oleh 500 orang yang berada di gereja ini daripada saya tidak melayani Tuhan. Lebih baik saya dibenci oleh orang lain, tetapi hidup saya tetap bersama Tuhan. Alhasil apa Bapak Ibu? Puji Tuhan, sampai sekarang saya masih diberikan kekuatan hingga pada saat ini. Yang mau kita katakan di sini, yang mau kita ambil, bahwasanya hidup di dalam Tuhan itu sangat nikmat, sangat enak. Meskipun banyak pergumulan yang kita dapatkan, tetapi Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menyelamatkan kita, Tuhan akan membimbing langkah kita. Manusia boleh memandang kita rendah, tetapi Tuhan tidak pernah memandang hambanya itu dari lubang hidup. Yang mengatakan ketika kita dilihat oleh orang lain dari lubang sekecil apapun, maka kita akan terlihat kecil. Tetapi Tuhan akan melihat kita dari pandangannya dan membuat kita menjadi besar karena kasih karunia dan karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Advent yang kedua ini kita diajak untuk menjadi besar di hadapan Tuhan melalui firman-Nya, melalui kita menjadi pelaku di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, melalui perikop ini kita diajak untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk lebih berseru kepada Tuhan, untuk lebih meminta pertolongan kepada Tuhan, dan kita dapat diberkati oleh Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu pada minggu pagi ini. Kami umat-Mu, Engkau memberangkatkan kami dari kediaman kami masing-masing sampai kepada ruang ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati kami semua. Segala pekerjaan kami, segala kegiatan kami, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Engkau yang membimbing langkah kami Tuhan, agar semuanya itu menjadi kemuliaan di dalam nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati seluruh umat-Mu ini. Tetapi ketika ada teman kami yang di dalam kondisi kurang fit atau di dalam kondisi sakit Tuhan, kami memohon kepada Engkau yang menyembuhkan penyakit mereka, penyakit saudara-saudara kami itu, agar kami semua dapat mengingat kuasa dari, agar kami semua dapat menerima anugerah daripada. Begitu juga Tuhan, ketika teman kami dalam keadaan malas untuk beribadah kepada-Mu, ketuk pintu hatinya, agar di hari-hari selanjutnya kami dapat bersekutu, kami dapat
bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di rumahmu ini, di gerejamu ini, gereja KKBP Jambi 1. Begitu juga Tuhan, seluruh penatua dari WEK, berkati mereka semua, lindungi mereka semua, berikan mereka kesehatan kemanapun mereka melangkah. Tuhan, Engkau yang memimpin penatua-penatua kami, agar kami dapat bersama-sama melakukan pelayanan kami di dalam rumah ini kepada seluruh umat-Mu di seluruh WEK yang ada di gereja-Mu ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami memohon kepada-Mu, dan Engkau telah mengetahuinya Tuhan, yaitu pada tanggal 9 Desember ini seluruh wilayah yang ada di negara kami ini akan melakukan pesta demokrasi. Engkau Tuhan yang memberkati negara kami agar pesta demokrasi kami ini dapat berjalan dengan baik dan dapat Engkau memberikan kedamaian untuk seluruh masyarakat yang ada di negara kami. Begitu juga Tuhan, kami mendoakan pada tanggal 9 Desember ini sampai pada tanggal 13 Desember ini, gereja KKBP akan melakukan periodisasi kepemimpinan. Engkau yang memberkati seluruh peserta, terlebih Tuhan kepada pelayan pendeta yang melakukan pesta demokrasi tersebut. Berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka seturut firman-Mu di dalam memilih seluruh pemimpin yang Engkau berikan untuk memimpin gereja-Mu ini, gereja KKBP. Siapapun yang terpilih Tuhan menjadi salah satu pemimpin dalam gereja, pakai dia untuk menjadi pelayan, pakai dia untuk benar-benar melayani seluruh masyarakat, seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja-Mu ini. Kasihanilah Tuhan gereja-Mu KKBP ini. Engkau tahu pada saat ini gereja-Mu KKBP di dalam tahap-tahap pertolongan di dalam memilih dan menetapkan renstra di dalam gereja-Mu. Tetapi kami memohon kepada-Mu Tuhan, pakai seluruh peserta sinodi budak KKBP menjadi salah satu pelayan untuk menetapkan itu menjadi lebih baik lagi. Begitu juga Tuhan kepada masyarakat kami, teman dan saudara kami yang berada di Kota Medan, yang di hari-hari sebelumnya Tuhan Engkau memberikan semua cobaan kepada masyarakat, banjir. Tapi kami memohon kepada-Mu Tuhan, bantu mereka Tuhan untuk tetap kuat, bantu mereka Tuhan untuk selalu mengingat akan diri, akan pertolongan, agar kami semua dapat bersama-sama mendoakan saudara kami tersebut, agar mereka dapat melewati cobaan demi cobaan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat.
Ampuni semua itu, agar kami layak menerima anugerah yang pertamakan kepada kami. Terimalah doa kami ini dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 802 ayat 1 sampai seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang kedua dan yang ketiga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai